Jangan lari. Berhenti. 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 Bunuh dia. Ini hanya ganti pakaian. Dan Anda sudah takut. Kalian semua seram. Biarkan Jin Shui merasakan metode orang depan kami. Hal ini, itu jelas tidak diizinkan. Kakak, untuk menghadapi orang-orang ini, itu masih harus kamu. Besok, posisi Patriark Xiao ini, seharusnya giliranmu untuk mengambilnya. Bangun. Juara 80 kemenangan beruntun. Pembayaran terakhir adalah milikmu. Hari ini, kau benar-benar membantuku menghasilkan banyak uang. Di mana Lu Qing? Lu Chen, kenapa kau tidak bertanya padanya sendiri? Syukurlah kamu baik-baik saja. Ayo pulang. Pulang? Siapa yang akan pulang bersamamu? Jika aku kembali, itu akan ke rumah kakak Wei. Apa maksudmu? Xiaofeng, haruskah aku menyebutmu naif atau bodoh? Kau tidak benar-benar berpikir, aku tulus padamu kan? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku Lu Chen akan jatuh cinta pada petinju bau sepertimu kan? Petinju bau. Xiaofeng, kau benar-benar bodoh yang menggemaskan. Menjadi juara tinju bawah tanah. Berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari itu? Kau benar-benar menilai dirimu terlalu tinggi. Pria yang benar-benar karismatik. Seharusnya seperti kakak Wei, bahkan menang 80 pertandingan berturut-turut, 100 pertandingan berturut-turut, 1000 pertandingan berturut-turut. Apakah itu sebanding dengan berapa banyak yang kakak Wei kita dapatkan dalam satu pertandingan? Setiap orang punya ambisinya sendiri. Xiaofeng, meskipun rekor kemenangan beruntunmu terputus, namun, happy seputar rekor 80 kemenangan beruntunmu. Di atas panggung, masih meyakinkan. Di masa depan, selama kau bersedia bekerja sama denganku, maka di masa depan, kita tidak hanya akan punya banyak sekali uang untuk dihasilkan, tapi juga Kerjasama. Jadi itu, niat awalmu. Kau ingin aku bekerja sama dengan kalian berdua orang rendahan. Jangan harap. Xiaofeng, kau masih belum mengerti. Sekarang aku tidak memohon padamu, tapi kau yang memohon padaku. Jika aku menyebarkan berita bahwa kau sengaja kalah, bisakah kau masih mencari nafkah di industri ini? Saat ini kau hanya terikat pada tali anjing. Seekor anjing liar, kenapa kau masih menggonggong padaku? Mari kita lihat, apakah kau bisa mempertahankan pekerjaanmu? Mata pencaharian yang kotor. Aku tidak membutuhkannya. Xiaofeng, kau mengatakan ini sendiri. Jangan menyesal. Qinling. Kenapa kau ada di sini? Bagaimana mungkin? Mereka terlihat persis sama. Kau adalah Xiaofeng kan? Patriark, dia mengirimku untuk menemukanmu. Tidak mungkin. Kakakku mustahil mengungkapkan keberadaanku kepada orang ketiga. Patriark dia sudah meninggal. Apa yang kau katakan? Kakakku sudah mati. Patriark dibunuh. Dalam perjalanan pulang, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia berada di kapal nelayan, dan mereka menggorok lehernya. Bajingan dagang itu pasti telah menerima uang haram dari salah satu keluarga di Jin Shui ini. Itulah mengapa mereka menargetkan Patriark di mana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bukan karena aku.
bersikeras untuk bertarung dalam pertandingan tinju ini. Aku tidak akan tertipu. Dan kakakku tidak akan mati. Meskipun aku terluka parah, aku masih mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman mereka. Xiao Feng, sebelum Patriark meninggal dia menginstruksikanku, keluarga Xiao tidak boleh tanpa kepala walau sehari pun. Posisi Patriark Xiao, dia mewariskannya kepadamu. Istri Patriark sudah mengetahui berita tentang kematian Patriark. Mari kita temui dia untuk membahas pengaturan pemakaman. Tidak. Apa? Kita tidak akan membahas pengaturan pemakaman. Dan Xiao Feng tidak akan mewarisi posisi Patriark. Xiao Feng, keluarga Xiao baru saja stabil setelah menangani 4 keluarga besar. Ini adalah masa kekacauan. Pada saat ini, jika kau tidak maju, keluarga Xiao pasti akan terpecah dan hancur. Qinling, tidakkah kau mengerti? Tidak peduli siapa yang mengambil alih. Mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Dalan. Mereka pasti akan mencoba segalanya untuk menjatuhkan keluarga Xiao. Orang yang bisa menyelamatkan keluarga Xiao hanyalah Xiao Yan. Mulai sekarang, aku adalah Xiao Yan. Tablet leluhur Xiao Yan. Kakak Wei, ini adalah milik Patriark Xiao. Lokasi pemakaman. Ini benar-benar megah. Tentu saja. Keluarga Xiao adalah keluarga bangsawan terkemuka di Zhenshui. Hanya kakak Wei Mu yang bisa mendapatkan tiket masuk. Xiao Feng, Ini Xiao Feng apa? Kau bahkan Patriark Xiao tidak bisa mengingat nama Xiao Yan. Lihat baik-baik sebelum bicara. Nyonya Chu, penglihatannya tidak terlalu bagus. Mohon maafkan dia. Mohon maafkan dia. Kalau begitu biarkan kami membungkuk hormat. Dan segera pergi. Hormat. Nyonya Chu, mohon terima belasungkawa saya. Nyonya Chu, apakah kau memasang foto yang salah? Memasang foto yang salah. Apakah kau mengatakan bahwa aku tidak mengenali suamiku sendiri? Dan di pemakamannya, aku memasang foto orang lain. Beraninya kau? Lu Cem, omong kosong apa yang kau bicarakan? Nyonya Chu, dia sama sekali tidak bermaksud begitu. Wanita ini, kau membawanya ke sini. Nyonya Chu, saya tahu saya salah. Saya mohon Nyonya Chu menghukum saya. Foto ini jelas milik Xiao Feng. Mungkinkah aku benar-benar salah lihat? Itu tidak benar. Apa aku mengenalmu? Aku jelas baru saja bertemu seseorang yang terlihat persis sama, ditambah yang di atas panggung, dan yang baru saja kulepaskan. Dari mana semua Xiao Feng ini berasal? Nyonya Chu pasti telah melakukan kesalahan. Nyonya Chu, aku benar-benar tidak salah lihat, dan aku baru saja bertemu. Kau. Bajingan, kau sudah selesai atau belum? Aku membawamu ke sini, agar kau bisa menunjukkan ketulusanmu. Aku tidak menyuruhmu datang ke sini dan merusak acaranya. Kakak Wei, kau jelas tahu. Kau yang menyuruhku untuk menjatuhkannya. Lagi pula, aku melihatnya setiap hari. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali wajahnya? Foto di papan peringatan ini, jelas adalah dia. Chu Qiu. Saya akhirnya mengerti. Paman Seng Patriark keluarga Seng. Patriark kami Xiao Xiaoyan mungkin memelihara seorang simpanan di luar. Sekarang, gadis kecil ini bahkan muncul di sini. Bukankah ini membuat kita semua menjadi tonton? Omong kosong belaka. Jika Anda memiliki kemampuan, maka buktikan ini salah. Di depan semua orang di sini. Jika tidak mungkin menipu. Para tamu terhormat. Di kediaman Xiao. Aku di sini. Apakah itu cukup bukti? Siang tua, aku baru pergi beberapa hari, dan kau sudah ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, dan menggantikanku. Saya
Dia benar-benar Patriark Xiao. Patriark Xiao belum mati. Bahkan Paman Sheng tidak bisa menyangkalnya. Bagaimana mungkin itu palsu? Patriark Xiao. Dia kembali. Xiao Yun? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia? Itu dia. Aku baru saja melihatnya. Di bawah panggung sekali. Kakak gue lihat sendiri. Jika itu bukan Xiao Feng, lalu siapa? Ini. Dia memang terlihat cukup mirip. Xiao Feng. Apa yang kau lakukan di sini bermain trik? Apakah ini tempat yang boleh kau masuki? Apa statusmu? Patriark Xiao. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Siapa sebenarnya kedua pembuat onar ini? Bagaimanapun Chu Qiu adalah salah satu orang dari 4 keluarga besar kita. Jika kau mengkhianatinya, maka kami pasti akan menuntut keadilan untuknya. Siapa mereka? Bukankah seharusnya aku yang bertanya padamu? Tanyakan padaku. Siapa kedua orang ini? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka tiba-tiba muncul dan mengklaim mereka tidur denganku. Siang tua. Aku khawatir kau membawa mereka ke sini. Sengaja untuk memfitnahku, bukan? Baiklah Xiao Feng. Kau orang tak berperasaan. Kau berbalik memusuhi dan tidak mengakui aku ya. Seseorang yang jelek sepertimu, yang mulutnya juga bau, tidak pantas mendapat lirikan kedua dariku, siang tua. Atau kau pikir, aku akan bersama seseorang seperti ini, berhubungan dengan mereka? Aku tidak akan berani. Dari mana datangnya orang tak dikenal ini? Karena mereka di sini menyebabkan masalah dan menghina reputasi para patriark kita. Pengawal, seret mereka keluar dan hajar mereka untukku. Patriark, mohon belas kasihan Patriark. Patriark. Kasihanilah Patriark. Aku salah orang. Aku benar-benar salah orang. Kasihanilah. The film was translated and narrated by M Media. Chu Qiu. Aku kembali. Kau pasti mengalami hari-hari yang sulit. Dia sangat waspada. Mungkinkah kakak ipar tahu siapa aku? Itu tidak mungkin. Ini bukan pertama kalinya aku menggantikan kakakku. Kakak ipar belum pernah menyadarinya sebelumnya. Ada apa Chu Qiu? Belum melihatku selama beberapa hari, dan kau tidak mengenaliku. Bukankah kau sudah mati? Mengapa kau kembali lagi? Sepertinya dia tidak bisa langsung menerima fakta bahwa kakakku telah kembali dari kematian. Atau mungkin dia pikir lebih baik jika kakakku tetap mati. Setelah aku diserang hari itu, aku sengaja meminta Qinling menyebarkan informasi palsu di satu sisi itu untuk bersembunyi. Dan di sisi lain, itu untuk melihat apakah ada oportunis tak berarti yang sengaja akan menimbulkan masalah bagi keluarga Xiao. Benar saja itu seperti yang aku duga. Siang tua, sepertinya kau keberatan keras mengenai keluarga Xiaoku. 4 keluarga besar mengambil alih. Patriark Xiao, tolong, jangan salah paham. Tindakanku, juga Demi, keluarga Xiao, dan 4 keluarga besar. Kau menipu istriku, menghina keluarga Xiaoku, dan kau masih berani mengatakan kau mempertimbangkan kepentingan keluarga Xiaoku. Kurasa kau ingin menggantikanku, bukan? Patriark Xiao, jangan menuduhku dengan jahat. Aku tidak pernah punya pikiran seperti itu. Sebaliknya kau, yang baru saja mencaplok Zhen Shui 4 keluarga besar kita, lalu berpura-pura mati dan hidup kembali. Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Berhenti bicara omong kosong. Kurasa Xiao Yun ini pasti seorang penipu. Semua orang tahu Xiao Yun sudah mati. Anda mengaku sebagai Xiao Yun, maka tunjukkan buktinya kepada kami. Aku bertanya-tanya siapa yang memberi Seng Tua keberanian untuk berani membuat keributan di pemakaman. Jadi itu adalah keluarga Seng Wang dan Lin. Kalian semua sudah berkolusi sejak lama. Ada apa dengan wajah ini di sini? Bukankah itu cukup bukti? 10 hari yang lalu, menjelang penyelesaian merger Xiao Yun, memberanikan diri sendirian ke 4 keluarga besar dan mendapatkan sebuah benda sebagai tanda bukti. Kejadian itu adalah tepatnya alasan tunduk 4 keluarga besar pada keluarga Xiao. Penampilan bisa menipu, tetapi rahasia tidak akan. Jika Anda hari ini tidak dapat menunjukkan token, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Benar. Serahkan tokennya. Aku akan rela menerima hukuman. Sepertinya
kau tidak akan menghadapi kenyataan sampai bencana melanda. Benar. Serahkan tokennya. Aku akan rela menerima hukuman. Jika Anda tidak dapat menunjukkan token, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Masalah ini hanya Zheng Wanglin dan Chu, 4 keluarga besar yang tahu. Apakah kau mengerti? Mengerti apa? Kau bahkan belum melihat tokennya. Bagaimana mungkin kau bisa menunjukkannya? Mengapa kau tidak segera pergi? 10 hari yang lalu. Bukankah dia menemaniku? Lihat, istrimu sudah mulai merasa bersalah. Mengapa kau masih berpura-pura? Saya rasa Xiaoyan ini mungkin saja Takashi Chu Qiu. Dan dengan demikian menyamar sebagai patriark, melakukan tipuan. Pengawal, ikat penipu ini untukku. Biarkan aku atas nama keluarga Xiao dan atas nama patriark. Robert, wajah palsumu dan penyalahgunaan kekuasaan. Pergi. Siapa bilang aku tidak bisa menunjukkan tanda itu? Kalian yang bahkan tidak bisa melindungi lambang klan. Buka mata bodoh kalian lebar-lebar dan lihatlah baik-baik apakah aku Xiao Yun atau bukan. Lambang keluarga ini itu milik patriark Xiao. Token ini hanya 4 keluarga kita dan patriark Xiao yang mengetahuinya. Jika dia bukan Xiao Yun, lalu siapa lagi dia? Xiaoyan telah kembali dari kematian. Apa? Bagaimana mungkin itu benar-benar ada di tangannya? Patriark Xiao, Anda akhirnya kembali. Selama patriark tidak ada, kami merindukan Anda setiap hari. Ini semua salah kami. Kami buta dan bodoh, menyinggung patriark. Aku bersedia menerima hukuman. Namun, tempat ini hari ini. Patriark telah lolos dari bahaya dan kembali ke keluarga Xiao. Ini adalah kesempatan yang sangat menggembirakan. Menurut pendapat saya, kita hari ini harus mengubah ini menjadi perayaan. Tepat sekali. Patriark sendiri telah kembali. Pengawal, cepat singkirkan tablet peringatan itu. Aku ingin lihat siapa yang berani. Upacara pemakaman Patriark Xiao. Apakah itu sesuatu yang bisa kau ubah hanya dengan mengatakannya? Tablet peringatan ini, bisakah kau menghapusnya? Hanya karena kau mengatakannya. Chu Qiu, apa yang kamu katakan? Tepat sekali. Patriark sudah kembali. Mengapa kamu masih menyimpan tablet peringatan ini? Chu Qiu, saya rasa kamu tidak ingin Patriark kembalikan. Menyimpan tablet peringatan adalah untuk mengutuknya agar segera pergi ke alam baka. Kau, Cukup. Kalian semua satu persatu mempersulit Chu Qiu tepat di depanku. Apakah kalian masih menghormatiku? aku tahu mengapa Chu Qiu tidak mengakui Xiao Yun. Dia, mungkinkah Lu Cheng masih memiliki pengaruh yang bisa membuktikan aku bukan Xiao Yun? Lu Chem, kegilaan apa ini? Tidakkah kau pikir mereka belum menghukum kita cukup keras? Nyonya Chu, alasan kau tidak mau mengakui identitasnya. Bukankah itu karena aku? Kau, apa hubungannya denganmu? Kau adalah Nyonya Patriark Xiao, kepala keluarga Chu. Jika aku merebut suamimu, kau mungkin tidak akan bisa menyelamatkan muka di depan begitu banyak orang. Memutarbalikkan kebenaran seperti ini, Nyonya. Kau mungkin sedikit terlalu naif. Patriark Xiao, dia hanya sedikit tergelincir denganku. Wanita sepertimu, pada dasarnya tidak bisa mempertahankan hati seorang pria. Mengerti, Kakak Yun? Aku benar-benar sempat bingung oleh pengecut di luar panggung itu. Aku diancam, takut melibatkanmu. Itulah mengapa aku melakukan sandiwara itu dengannya. Lu Chem, kau jalan. Apa yang kau katakan? Dalam hatiku aku selalu berada di pihakmu. Hari-hari sejak meninggalkanmu ini, aku memikirkanmu setiap hari dan merindukanmu setiap malam. Aku hanya ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf kepadamu. Apakah aku benar-benar sedekat itu denganmu? Kau menyimpan kebencian terhadapku, tapi tidak masalah jika kau tidak mau mengakui aku. Selama aku melihatmu baik-baik saja, aku akan bahagia. Trik kecil penipuanmu itu tidak masalah jika kau hanya menipu orang biasa. Kau datang ke pemakaman suamiku. Di depan begitu banyak tamu menimbulkan masalah. Apa kau pikir orang-orang bodoh? Kau wanita berwajah pucat. Kau pikir bisa andalkan keluarga Xiao, memungkinkanmu untuk bertindak sembrono? Jika suatu hari, Kakak Yun mengizinkanku menggantikanmu, aku Menggantikan Chu Qiu. Kau pikir kau pantas? Kau jalan. Apakah kau masih berusaha membuat keadaan semakin buruk? Patriark, kami benar-benar salah. Mohon redakan amarah Anda. Kami akan segera pergi. Segera pergi.
Pergi. Pergi. Patriark telah kembali. Kesalahpahaman telah terselesaikan. Ini benar-benar akhir yang bahagia untuk semua orang. Patriark dan Nyonya bersatu kembali setelah perpisahan singkat. Sungguh luar biasa dan patut dirayakan. Kalian masih memiliki masalah penting untuk diurus. Kami akan pergi dulu. Tunggu. Setelah menyinggungku Xiao Yan, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Patriark Xiao, apa maksudmu? Dengan itu, kami 4 keluarga besar. Bukankah kami semua berada di bawah perintahmu? Ya, Beraninya kami menyinggungmu. Benar Patriark Xiao. Kami hanya ingin mengklarifikasi identitas Anda, agar kami tidak menyebabkan kegagalan besar. Patriark Xiao, kami semua berhadap Anda sangat hormat. Kami juga mengenai identitas Anda sangat teliti. Oleh karena itu, saya meminta Patriark untuk menilai dengan jelas. Siang tua, kau menyebarkan rumor bahwa Chu Qiu dan aku memiliki perselisihan rumah tangga dan menggunakan ini untuk mengancamnya. Agar menyerahkan posisi patriark, kau bersatu dengan ketiga keluarga untuk mempertanyakan identitasku Xiao Yan. Bahkan, kau bahkan percaya perkataan dari seseorang yang tersesat, bukan siapa-siapa, yang muncul entah dari mana. Ini, bukankah itu termasuk pelanggaran? Wang tua, kau memfitnahku. Mempertanyakan identitas Xiao Yan adalah satu hal. Namun kau, bahkan salah bicara dan mengatakan, keluarga Xiao berasal dari luar wilayah. Sepertinya, kau cukup tidak senang tentang penerimaan saya, 4 keluarga besarmu. Saya tidak akan berani. Dan kau, Lin Tua, kau adalah yang paling bodoh. Oportunisme adalah satu hal. Namun kau benar-benar mengatakan, aku adalah kekasih palsu yang datang setelah operasi plastik. Apakah kau punya akal sehat sama sekali? Apakah kau pikir kau pantas menjadi patriark keluarga Lin? Patriark Xiao benar sekali. 4 keluarga besar ini benar-benar tercela. Jika saya adalah Patriark Xiao, saya akan mencincang mereka semua. Mereka mengacaukan benar dan salah. Mereka pantas mati. Kami mengakui kesalahan kami. Kami mohon Patriark menghukum kami. Mengingat bahwa kau memikirkan kepentingan keluarga bangsawan, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Sebagai hukuman, kalian harus menyerahkan setengah dari aset masing-masing keluarga kalian, seluruhnya kepada keluarga Chu. Mulai sekarang, keluarga Chu akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Apakah kalian punya keberatan? Kami patuh. Kami patuh. Terima kasih Patriark. Terima kasih Patriark. Kakak Wei, Seharusnya aku tidak membawamu wanita celaka ini keluar. Kau merusak rencanaku. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menjalin hubungan dengan Patriark Xiao. Kakak Wei, mengapa kau terburu-buru? Jika kau ingin terhubung dengan keluarga Xiao, kau bisa mengandalkanku juga. Kau, Aku sudah melihat kebenarannya dengan jelas. Kau belum mengertikan. Dari awal sampai akhir, hanya ada satu Xiao Yun. apakah kau mengatakan? Apakah Xiao Feng sama dengan Xiao Yon? Di depan begitu banyak orang, dia hanya tidak mau mengakui hubungannya denganku itu saja. Kau ingin terhubung dengan keluarga Xiao. Ketika saatnya tiba, aku akan membawanya pergi dari Chu Qiu, merebutnya. Bukankah itu sudah cukup? Bukankah kau sudah mati? Mengapa kau The kembali? film was translated Dia tampaknya sementara and tidak dapat narrated menerima by M. fakta Media. bahwa kakakku telah kembali dari kematian. Atau mungkin, dia pikir lebih baik jika kakakku mati. Saat pemakaman, perilaku ipar perempuanku aneh. Setelah kembali ke rumah, dia kembali terlalu berhati-hati di sekitarku. Jika aku ingin sebagai kakakku melanjutkan penyelidikan, aku harus melewatinya. Tapi, bagaimana aku harus membedakan apakah dia adalah teman atau musuh? Chu Qiu, aku tahu, kau masih tidak bisa menerima. Mengapa selama berhari-hari, aku tidak menghubungimu? Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi aku benar-benar kembali.
Mengenai apa yang terjadi hari ini, aku ingin kau memberiku penjelasan. Tapi tidak sekarang. Xiao Yun, apakah kau tahu betapa aku merindukanmu? Chu Kyu. Aku harus menjadi kakakku. Menjadi Xiao Yun. Tapi, bagaimanapun juga aku bukan dia. Chu Kyu, meskipun aku memalsukan kematianku untuk menipu orang lain, efek samping dari kekurangan internal masih ada. Jadi selama waktu ini, kita tidak bisa. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Fakta bahwa kau bisa kembali sudah membuatku sangat bahagia. Kakakku dan aku telah bertukar tempat berkali-kali. Namun aku belum pernah melihat ipar perempuanku bertindak begitu bergairah. Dia. Apakah ada yang salah? Larut malam begini. Dia keluar untuk apa? Xiao Feng, apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil? Keluarga Xiang Wang dan Lin dipermalukan secara pribadi olehku di pemakaman dalam jangka pendek. Mereka mungkin tidak akan berani membuat masalah lagi. Ketiga keluarga ini sungguh berani dan nekat. Mereka baru saja keluarga Xiao secara kolektif berada di bawah kendali, dan segera setelah patriark mengalami kecelakaan, mereka segera ambil kesempatan buat masalah. Menurutmu siapa yang memberi mereka keberanian? Apakah Anda mengatakan patriark dibunuh 4 keluarga besar dalam konspirasi oleh Qinling? Apa yang sedang diatur oleh 4 keluarga besar? Aku sudah menyerahkan penyelidikan itu padamu, sedangkan aku kakak iparku Chu Kyu. Mengapa dia menyembunyikan pisau? Dan baru-baru ini, dia selalu suka keluar larut malam. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah arena pertarungan bawah tanah tempat aku bertinju. Bukankah semua tempat di sebelah ini bisnis milik pasar gelap bawah tanah? Apa yang dia lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan? The film was translated and Chu Kyu. narrated by M Media. Chu Kyu. Jadi kau benar-benar di balik pasar gelap ini? Mungkinkah kematian saudaraku juga berhubungan denganmu, Chu Kyu? Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini, Chu Kyu. Larut malam begini, membawa begitu banyak orang. Apa yang kau lakukan secara diam-diam di belakangku? pertanyaan itu? Seharusnya aku yang menanyakannya padamu, bukan? Ada apa? Di tengah malam, datang ke sini untuk memeriksa pekerjaan. Dulu, kau yang menyuruhku mengambil alih pasar gelap. Apa? Apa kau sudah lupa? Aku. Benar.
Suamiku sangat sibuk. Hanya bisnis 4 keluarga besar saja. Sudah terlalu banyak untuk ditangani. Bagaimana mungkin kau ingat bisnis gelap ini? Benar. Chu Qiu. Baru saja di pintu masuk, anjing penjaga itu berkata, "Ini adalah properti keluarga Xiaoku. Mengapa aku tidak ingat berinvestasi di sini?" Pasar gelap Jinshui awalnya bergantung pada bisnis 4 keluarga besar. 3 keluarga itu, Xiang Wang dan Lin, mengandalkan aliran pendapatan gelap ini dan menghasilkan banyak uang, tetapi tidak pernah berpikir untuk memberi kami, keluarga Chu, bagian. Tapi sekarang, setelah properti itu dialihkan ke keluarga Xiao, kau menginstruksikanku untuk mengambil kendali penuh. Aku harus datang dan memeriksanya sesering mungkin. Istriku sangat cakap. Mereka yang cakap melakukan lebih banyak. Bagian terbesar harus diserahkan kepadamu. Dulu, Xiao Yun tidak mengatakan itu padaku kan? Kekacauan ini diserahkan kepadamu untuk diurus. The film was translated and narrated by M. Media. Suami, bukankah kau sedikit terlalu pelupa? Atau, apakah kau mengatakan kau sama sekali bukan Xiao Yun? Apakah itu sebabnya kau sama sekali tidak tahu tentang segala sesuatu di sini? Kakak, apakah perlu masuk ke arena? Hampir merugikanku. Rekor 80 kemenangan beruntunku. Untungnya lawannya adalah pemula. Aku sedikit bermasalah akhir-akhir ini. Pertarungan untuk melampiaskan amarah. Keluarga Xiao ini, bukankah akan mengambil alih 4 keluarga besar? Mulai sekarang keluarga Xiao akan menjadi nomor 1 di Jinshui. Apalagi yang perlu ditakutkan? Xiao Feng ingat ini. Di mana ada terang di situ, ada kegelapan. Kita mengambil alih 4 keluarga besar. Meskipun permukaannya terlihat glamor, kita juga harus berurusan dengan bisnis kotor di baliknya. Ingat, kamu boleh berpartisipasi dalam pertandingan tinju, tetapi bisnis gelap di dekat sana, kamu sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Kamu tahu pendirianku tentang ini. Dulu, aku benar-benar merasa bahwa pasar gelap adalah bisnis kotor. Jadi aku tidak memedulikannya. Membiarkanmu mengelolanya. Aku merasa lega. Jadi, kau tidak berencana untuk menutup pasar gelap. Aku menutup pasar gelap. Apa kau tidak menyadarinya? Sejak Anda memutuskan untuk menutup pasar gelap sektor ini, telah terus-menerus mengirim orang untuk membunuh Anda. Jadi serangan terakhirku adalah karena aku memutuskan untuk menutup pasar gelap. Ketika berurusan dengan apapun, keuntungan didahulukan. Jika bukan, karena keterlibatan yang luas di tempat seperti pasar gelap. Siapa yang berani menyentuh Anda? Aku mengerti mengapa 3 keluarga Zheng Wang dan Lin tiba-tiba berbalik melawan keluarga Chu. Jadi akulah Xiao Yun yang menginjak wilayah mereka. Sepertinya kakakku saat itu menyembunyikan keberadaan pasar gelap dan menjauhkanku darinya, juga untuk melindungiku. Aku tahu harus menghadapi siapa. Xiao Yun. Sebelum menyelesaikan perhitungan, ada sebuah perintah yang hanya bisa Anda sampaikan. Perintah macam apa yang mengharuskan Patriark Xiao untuk mengantar sendiri? Seorang klien besar di perbatasan Jinshui, pelanggan tetap lama keluarga Xiao. Keluarga Xiao baru saja menyelesaikan kesepakatan ini dengannya. Kita masih perlu memprioritaskan keharmonisan. Ini adalah ketulusan kita. Anda sebagai Patriark Xiao harus menunjukkan rasa hormat ini kepadanya. Keluarga Xiao baru saja mengambil alih 4 keluarga besar. Ada klien utama di perbatasan Jinshui. Untuk menunjukkan ketulusan kami, pengiriman ini harus diantar olehku secara pribadi. Mengapa orang yang bepergian denganku kali ini adalah kamu? Semua orang tahu perjalanan ini berbahaya. Di antara seluruh keluarga Xiao, siapa lagi selain aku yang mau menemanimu? Ini adalah kesempatan untuk bepergian berdua saja dengan Xiao Yun. Para idiot di keluarga Xiao itu bahkan tidak tahu betapa langkanya hal ini. Kakak Yun, pengabdianku padamu mutlak. Mengapa sepertinya aku akan menjadi beban bagimu? Kalau begitu kurasa aku harus berterima kasih padamu. Biar ku jelaskan sebelumnya, klien utama ini adalah tiran lokal Jinshui yang beroperasi sepanjang tahun di perbatasan Jinshui, merebut wilayah dan memerintah, membakar, membunuh, dan menjara. Aku pergi kali ini mewakili keluarga Xiao.
adalah ketulusan kerjasama dengan mereka. Setelah keluarga Xiao mengambil alih pasar gelap, aku tidak pergi ke sana untuk bermain-main. Harta karun 4 keluarga besar di kursi belakang ini, aku harus secara pribadi menyerahkannya ke tangan klien utama. Jangan punya ide aneh. Kau anggap aku orang macam apa, Kakak Yun? Klien utama. Bajingan tua. Seseorang ada di sini untuk menemuimu. Apa maksudmu? Inilah yang Anda cari. Klien utama. Kalian orang jahat. Kalian benar-benar tidak manusiawi. Dia, kotor dan bau. Menderita demensia senilis. Bagaimana mungkin kami memberikan hadiah kepada orang seperti ini? Pemimpin, kau mencoba menipu kami kan? Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Katakan padaku, apa gunanya berbohong kepada orang mati? Pergi. Kalian berdua masing-masing cari sebidang tanah. Gali lubang. Dan anggap itu sebagai kuburanmu sendiri. Aku hanya pernah mendengar tentang anak laki-laki menggali kuburan untuk ayah mereka. Apakah kamu ingin aku menjadi ayahmu? Kalian cari masalah. Kakak, mari kita bicara baik-baik lagi. Aku hanya datang ke sini hari ini untuk memberikan hadiah. Aku tidak tahu akan bertemu denganmu. Aku tidak mau mati, bos. Aku bersedia melakukan apapun yang kau minta. Jangan bunuh aku. Kalian rela melakukan apa saja. Baiklah. Pertama biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang. Lalu aku akan mengirimmu ke pasar gelap untuk menukarmu dengan uang saku. Biarkan dia pergi. Apel. Kau ingin menyelamatkannya. Bukankah mulutmu barusan terdengar sangat sombong? Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan kita, dan aku tidak berniat untuk terlibat. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kamu biarkan kami berdua pergi. Sebutkan hargamu. Aku bisa menyetujui semuanya. Kakak saudara, dia bilang kita bisa mengajukan syarat apapun yang kita mau. Apakah kalian percaya padanya? Bos, jangan percaya orang Jen Shui. Mereka sangat sadik. Kau mau memberikan barang-barang. Kalau begitu kami masing-masing ingin satu gedung. Kau bisa memberikan itu. Ya, aku bisa. Ya, Pertama-tama aku bukan orang Jin Shui. Kedua, selama kamu kembali ke Jin Shui bersamaku, jangan sebutkan satu bangunan pun. Aku bisa memberimu seluruh jalan. Bos, siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Kita tidak boleh mempercayainya. Orang itu bisa dibebaskan. Tapi, jangan anggap kami bodoh. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan sehebat itu, masih perlu beri hadiah pada orang tua bangka ini. Berikan hartamu padaku. Dia bisa pergi. Biarkan dia kembali dan mengambil uangnya untuk kembali dan menyelamatkan hidupmu. Kakak Yun, jangan dengarkan dia. Ini adalah harta karun tertinggi dari 4 keluarga besar. Lalu bagaimana dengan milikku yang ini? The film was translated Liontin ini, and karena narrated dulu aku by membuat M Media. kesepakatan dengan Jin Shui, sehingga saya bisa mendapatkannya. Apel, apakah Anda menjalankan operasi grosir? Orang Jin Shui semuanya pembohong. Kapung mereka. Kuliti mereka hidup-hidup untukku. Lalu lemparkan mereka ke dalam lubang. Tunggu, ini tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Bos, mari kita bicarakan ini baik-baik lagi. Barang dari 4 keluarga besar ini
hanya ada dalam satu salinan. Bagaimana mungkin ini palsu? Kakak Kyun, tanganmu. Berhenti. Siapa sebenarnya Anda? Sampai bisa mengalahkan begitu banyak saudara saya. Keluarga Xiao dari Jin Shui. Pernahkah kamu mendengar tentang mereka? Keluarga Xiao. Kau dengar keluarga Xiao dan sekarang kau takut. Kau bahkan berani memukul kami berdua. Apakah kau masih ingin mencari nafkah di Jin Shui? Kalau begitu, apakah Anda tahu siapa saya? Kami adalah orang Daban. Orang Daban mereka lagi. Kami sangat akrab dengan keluarga Xiao. Hati-hati. Nama keluarga Xiao tidak akan menakuti mereka. Masih ada orang di Jin Shui yang tidak takut pada keluarga Xiao. Tentu saja ada. Kami adalah orang-orang Daban. Aturan Jin Shui tidak dapat mengendalikan kami. Seseorang ingin kami menculikmu. Kami dibayar untuk melakukan pekerjaan itu. Kami membutuhkanmu untuk bekerja sama. Baru saja berganti pakaian. Kamu takut dengan ini. Serang kalian semua. Biarkan Jin Shui mengalami metode kami orang-orang Daban. Dulu, orang-orang yang ingin membunuhku Xiao Yun adalah orang-orang Daban itu. Apa? Kau bilang orang-orang yang melukaimu saat itu adalah orang-orang Daban. Orang Daban tidak mengikuti aturan dan menggunakan metode yang kejam. Bagi para penjahat ini, nama keluarga Xiao tidak terlalu berpengaruh. Lalu jika aku tetap di sini bersama Xiao Yun, bukankah itu jalan buntu? Sekarang setelah sampai pada titik ini, menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Lepaskan aku. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Biarkan dia pergi. Jangan khawatir. Kalian berdua terlibat. Bertemu anggota keluarga Xiao. Saya pasti akan menjamu Anda dengan baik. Jika kamu punya masalah, hadapi aku sendiri. Jangan melibatkan orang lain. Anggota keluarga Xiao dan kami orang-orang Daban adalah saudara. Kita adalah keluarga. Keluarga. Kakak, Saya kira itu adalah saudara dari keluarga lain yang begitu sombong. Jadi ternyata Anda adalah pahlawan dari keluarga Xiao. apakah kamu sangat akrab dengan keluarga Xiao? Tentu saja. Fakta bahwa Daban kami dapat melakukan bisnis ini tidak terlepas dari dukungan keluarga Xiao. Anggota keluarga Xiao adalah keluarga saya. Keluarga. Mungkinkah Huta dan keluarga Xiao memiliki hubungan yang tidak biasa dalam di balik layar? Yang menyewa kelompok orang Daban ini adalah keluarga Xiao. Pengawal, siapkan minumannya. Saya tidak menyangka bertemu dengan saudara dari keluarga Xiao di sini. Kita harus merayakannya dengan layak. Sandiwara apa yang sedang kau mainkan sekarang? Kita baru saja selesai berkelahi, dan sekarang kau memanggilku saudara. Anggota keluarga Xiao memiliki saudara yang bisa bertarung sebaik Anda. Orang-orang Daban terkesan. Benar. Karena ini adalah hadiah dari keluarga, saya harus menerimanya. Bukankah kau baru saja bilang bahwa ini dibeli secara grosir? Dunia ini luas. Ada banyak barang serupa. Leontin Giok ini jarang ditemukan di Jinshui. Mungkin saja para anggota keluarga pergi ke tempat lain untuk mengumpulkannya. Ayo mari kita minum. Ada yang salah dengan mereka. Perhatikan apa yang kau katakan dan lakukan. Ada yang salah. Bukankah mereka baru saja bilang mereka berteman? Aku tidak mengenal mereka. Seseorang di keluarga Xiao bersekongkol dengan mereka. Aku tidak menyadari hal ini. Bolehkah saya bertanya kakak? Siapa Anda di keluarga Xiao? Kakak Kyun adalah patriark Xiao. Karena kau ingin berbisnis dengan keluarga Xiao, kau harus lebih sopan padanya. Patriark Xiao. Benar. Kakak Hyun juga orangku. Kau juga tidak bisa memprovokasiku. Kalau tidak, Anda tidak mungkin Patriark Xiao. Bicaralah, siapa sebenarnya Anda? Buta, kegilaan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Sesaat kau memanggilku saudara. Detik berikutnya,
Kau menodongkan pisau ke leherku lagi. Aku bukan Xiao Yun. Mungkinkah kau adalah dia? Ya kakak Wuta, pasti ada salah paham. Aku bisa menjaminnya. Dia adalah Xiao Yun. Sialan, apakah aku bilang? Xiao Yun adalah orangku, dan Wuta menangkap kelemahannya. Seharusnya aku tidak membuka mulut. Wuta, dia benar-benar Xiao Yun. Aku bukan istrinya, aku adalah mantan pacarnya. Mantan pacarnya. Diam. Turun. Apa hubungannya denganmu bajingan? Dia tidak mungkin Xiao Yun. Orang-orang Daban kami tahu yang terbaik. Kalian semua mengenal Xiao Yun. Tentu saja, orang-orang Daban kami dan keluarga Xiao telah bekerja sama erat begitu lama. Pekerjaan kotor dan melelahkan untuk Jen Shui. Kami yang menanganinya. Keluarga Xiao yang membayar tagihannya. Kesepakatan paling menguntungkan yang pernah kami buat adalah melenyapkan Xiao Yun. Apakah kau mengatakan Xiao Yun? Aku, anggota keluarga Xiao, yang memerintahkanmu untuk membunuhnya. Siapa sebenarnya orang itu? Transaksi ini telah selesai sejak lama. Kesepakatan yang ditangani oleh orang-orang Daban mustahil gagal. Xiao Yun yang asli sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kakak yang menjalankan misi itu masih ada di sini. Bawa orang itu ke sini. Dia, orang yang menguburkan Xiao Yun saat itu. Aku ingin dengar apalagi yang kau katakan penipu. Masih ada yang ingin ku katakan. Kakak besar, saya salah. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ada apa denganmu? Saya memanggilmu ke sini untuk membuktikan identitasnya, bukan untuk mempermalukan dirimu sendiri. Mengapa kamu berlutut dan memohon padaku di depan semua orang ini? Kakak besar, bukankah ini karena saya gagal dalam misi, sehingga Anda memanggil saya ke sini? Gagal dalam misi, Daban kita. Kapan kita pernah gagal dalam misi? Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Saya juga tidak tahu. Saya ingat dengan jelas, beberapa hari yang lalu, saya sendiri yang menguburkan Xiao Yun. Bagaimana dia bisa kembali? Apakah kamu mengatakan, apakah dia Xiao Yun? Tepat sekali. Dia terlihat persis seperti Xiao Yun. Dia benar-benar Xiao Yun. Aku menebak dengan benar. Aku harus mendapatkannya kembali. Tapi kakak besar, saya menguburkan Xiao Yun. Saya benar-benar menguburkannya. Dia seharusnya tidak mungkin hidup. Apakah Xiao Yun bangkit dan kembali untuk menuntut nyawa kita? Menuntut apa? Apakah kamu tidak mengikuti berita? Ini adalah dunia materialistis sekarang. Tidak ada yang namanya kebangkitan. Jika di dunia ini benar-benar ada begitu banyak hantu dan roh, Daban kita melakukan begitu banyak bisnis. Berapa banyak orang yang akan menuntut nyawa kita? Tepat sekali. Kakak besar benar. Buka matamu yang sialan itu dan lihatlah baik-baik. Apakah dia benar-benar orang yang kamu kuburkan dengan tanganmu sendiri hari itu? Hentikan omong kosong ini. Fakta ada tepat di depanmu. Wuta, apakah kau masih menolak mengakuinya? Mungkinkah kau benar-benar Xiao Yun? Kau tidak mati. Siapa bilang dia adalah Xiao Yun? Seorang penipu. Berani mengaku sebagai suamiku. Chu Qiu, mengapa itu kau? Bos Qiu, dengarkan penjelasanku. Xiao Yun yang asli sudah lama kami kuburkan. Bos Qiu, aku benar-benar menyelesaikan misi itu. Kau harus mempercayaiku. Tidak perlu menjelaskan. Aku tahu dia sama sekali bukan Xiao Yun. Kau bilang dia bukan Xiao Yun. Bos Qiu, tolong jangan bercanda dengan kami. Aku sudah melihat seperti apa rupa Xiao Yun. Jika dia bukan Xiao Yun, lalu siapa lagi? Suamiku. Apakah aku tidak mengenalinya? Agar Anda mengidentifikasinya. Aku bertanya, mengapa orang Daban ini bersikap begitu sopan kepada keluarga Xiao? Jadi, kau adalah bos mereka di balik layar. Dari penampilan Anda, sepertinya Anda tidak puas denganku. Xiao Yun, Apa yang kau lakukan di sini mengenai pengiriman? Aku sudah menyelesaikannya. aku datang untuk bertanya kepada rekanku tentang kemajuan pekerjaan. Apakah itu tidak diizinkan? Mitra, kemajuan pekerjaan. Lalu apa yang orang Daban lakukan terhadap klien utama juga diatur olehmu. Daban dan klien besar itu adalah musuh bebuyutan. Aku tidak bisa mengendalikan urusan mereka, dan itu juga bukan tanggung jawabku. Aku hanya memanfaatkan situasi ini, sekaligus menyelesaikan masalah di pasar gelap, dan memastikan identitas Anda. 1 batu, 2 burung. Identitasku. Kau sudah mulai mencurigaiku sejak lama. Jadi, kau telah mengujiku selama ini. Anda tiba-tiba muncul untuk menggantikan suamiku. Bukankah seharusnya aku menguji Anda?
Bagaimanapun juga, Xiao Yun, orang yang aku kirim sendiri untuk dibunuh. Apa yang kau katakan? Bagus, kau wanita pengkhianat. Aku sudah tahu kau adalah masalah sejak lama. Kakak Yun, sayang sekali kau selalu menyayanginya begitu banyak, namun dialah yang melukaimu. Kakak Yun, Anda benar-benar bodoh. Anda masih percaya dia adalah Xiao Yun sekarang. Jangan bergerak. Chu Qiu, mengapa kau melakukan ini? Aku awalnya adalah anggota dari 4 keluarga besar. Aku melenyapkan Xiao Yun atas nama 4 keluarga besar. Apakah ada yang salah dengan itu? Tapi Anda di sisi lain, tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan masalah bagi keluarga Xiao. Xiao Yun memberi Anda untung berapa, sehingga dia berhasil memelihara anjing yang begitu setia. Keuntungan. Xiao Yun tidak memberiku keuntungan apapun. Tujuanku membantunya. Hanya satu. Anda, Xiao Yun. Dia adalah saudaraku. apa? Anda adalah adik laki-lakinya. Kalau begitu semuanya masuk akal. Xiao Feng, apa yang akan aku katakan? Entah Anda percaya atau tidak. Singkatnya hanya satu kalimat. Aku melakukan ini. Semuanya demi kakak Anda, demi seluruh keluarga Xiao. Demi saudaraku, lalu mengapa mengirim orang untuk membunuhnya? Mengapa aku menyewa orang Daban untuk menyerang kakak Anda? Seseorang akan menjelaskannya kepada Anda nanti mengenai masalah membunuhnya. Xiao Yun sama sekali tidak mati. Orang Daban mengubur. Saudaraku tepat di sini. Itu benar. Ketika aku menemukan tempat ini, kakak Anda sudah pergi. Sesuai rencana. Aku seharusnya menyelamatkannya tepat waktu, tapi sekarang aku bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. Kau sengaja menyuruh semua orang pergi, membawaku ke sini. Hanya untuk memberitahuku ini kan, kau mengambil alih pasar gelap, menyewa orang Daban, menyerang saudaraku. Apa sebenarnya tujuannya? Xiao Feng, Anda telah menjadi Xiao Yun begitu lama. Tidakkah Anda perhatikan? Kali ini dibandingkan paruh pertama hidupmu, ketika Anda bertukar identitas dengannya, apakah ada perbedaan? Perbedaan. Apa maksudmu? Pasar gelap Jin Shui. 4 keluarga besar. Orang-orang Daban yang gelisah. Dan klin besar yang dilenyapkan. Ini semua adalah hal yang belum pernah Anda dengar. Saat menggantikan Xiao Yun, Xiao Yun mengatur segalanya. Dia menyembunyikannya dari Anda, hanya agar Anda bisa menikmati wewenang Patriark Xiao, tanpa direpotkan oleh rahasia internal. Bahkan skema kematian palsu ini, semuanya demi Anda. Untukku. Setelah menggabungkan 4 keluarga besar dan berurusan dengan pasar gelap, Xiao Yun menyadari bahwa di Jin Shui akan sulit bagi keluarga Xiao untuk menghindari masalah. Dia dan aku melakukan sandiwara ini untuk pensiun dari kehidupan kriminal. Aku seharusnya secara bertahap mengalihkan kendali keluarga Xiao dan pasar gelap kepada pemilik baru, dan membawa semua aset yang dialihkan kembali ke negara ini. Tapi kemunculanmu benar-benar merusak rencana kami. Dan sekarang Xiao Yun benar-benar menghilang. Aku tidak punya pilihan selain terus mengelola pasar gelap, mempertahankan kemakmuran yang dangkal ini. Bos Q, kau tentu berbicara dengan indah. Membebaskan dirimu sepenuhnya. Kau yang mengendalikan pasar gelap. Kau yang memintaku mengirimkan barang. Dan kau yang menghubungi orang Daban. Kau telah berbohong padaku berkali-kali. Bagaimana kau bisa menjamin bahwa kali ini kau tidak berbohong padaku? Xiao Feng, aku adalah istri kakakmu. Apakah kau bahkan tidak mempercayai kakak iparmu? Tapi yang membuat Daban bertindak melawan saudaraku juga adalah kau. Atau apakah kau mengatakan bahwa kali ini adalah jebakan lain yang kau buat dengan sengaja untuk menemukan saudaraku? Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan kepadamu. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Singkatnya, jika kita tidak bisa menghubungi Xiao Yun, kita berdua hanya harus melanjutkan sandiwara ini. Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan seluruh hidupmu hidup dalam bayangan Xiao Yun? Xiao Feng, Daban, dan klin-klin besar di Jin Shui
hanyalah puncak gunung es. Jika kita tidak secara proaktif mencari perubahan, keluarga Xiao, cepat atau lambat akan diasimilasi oleh kekuatan-kekuatan ini yang hanya tahu cara menipu dan mengakali. Setidaknya, tujuan kita selaras pada tahap ini. Selama kita bisa menemukan Xiao Yun, aku bisa melepaskan diri dari lumpur 4 keluarga besar. Selama aku menemukan saudaraku, aku akan tahu apakah yang kau katakan itu benar atau salah. Patriark, sesuatu telah terjadi pada keluarga Xiao. Kenapa harus kamu? Kami datang ke keluarga Xiao untuk mengurus beberapa hal. Mengapa kalian tidak menyambut kami? Patriark tidak ada di sini. Silakan kembali di lain hari. Patriark tidak ada di sini. Kami bertiga juga sudah cukup tua. Dan tidak mudah bagi kami untuk melakukan perjalanan ke sini. Kami harus memastikannya sendiri. Berhenti. Keluarga Xiao bisa kau masuki kapan saja. Tanpa izin Patriark. Tidak ada yang diizinkan melangkah masuk lagi. Gadis kecil. Pembicaraan macam apa itu? Kami 4 keluarga besar. Bukankah kami anggota keluarga Xiao? Kau tidak ingin kami masuk. Bukankah itu terlalu jauh? Tepat sekali. Bukankah kamu hanya seorang sekretaris pribadi BCC Xiao Yun? Mengapa kamu bersikap sombong di depan saya? Kesetiaan saya kepada Patriark mutlak. Beraninya kamu menodainya seperti ini. Enyahlah. Ketika kami 4 keluarga besar sedang mengurus bisnis, bukan urusan pelayan sepertimu untuk menghalangi jalan di sini. Orang-orang Xiao Yun, sejak kapan orang sepertimu, 3 orang datang untuk menceramahi? Patriark, Nyonya, Anda kembali. Kudengar kalian mencariku untuk suatu urusan. Sekarang aku sudah kembali. Jika kalian punya sesuatu untuk dikatakan, bicaralah sekarang. Ada apa? Baru saja kalian ribut, memastikan apakah aku ada di sini atau tidak. Sekarang aku duduk tepat di depan kalian, namun kalian tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku lihat kalian datang ke sini bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk memastikan ketidakhadiranku, dan sengaja membuat masalah, benarkah? Patriark Xiao, apa yang kau katakan? Masalah apa yang mungkin kami timbulkan? Benar Patriark Xiao. Sejak 4 keluarga besar digabungkan ke dalam keluarga Xiao, kami selalu taat hukum dan menjaga diri sendiri. Jika belum memberi jasa, setidaknya kami bekerja keras untuk Anda berbicara seperti ini. Bukankah itu akan menyakiti perasaan saudara-saudaramu? Kakak saudara, 3 bajingan pengkhianat. Apakah kalian pantas menjadi saudara bagiku, Xiao Yun? Menusuk dari belakang. Kapan kami pernah menusukmu dari belakang? Patriark Xiao, saya tahu Anda biasanya meremehkan ketiga keluarga kami. Namun, bagi Anda untuk mengatakan ini, benar-benar terlalu menghina bagi saya. Patriark selalu berbicara dengan tujuan dan adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Jangan berpikir bahwa trik murahan yang kau lakukan di belakangnya bisa disembunyikan darinya. Memanfaatkan kami berdua sedang keluar untuk urusan bisnis. Kau benar-benar mencoba menjual aset keluarga secara diam-diam. Kau punya keberanian yang luar biasa. Baiklah. Kami pikir 4 keluarga besar kami adalah satu keluarga. Kami salah menilai situasi. Nona Chu. Tetua Chu, jika Anda masih hidup, keluarga Chu, bagaimana bisa sampai seperti ini? Jelas kalianlah yang menyimpan niat buruk. Namun kalian berani berbalik dan menuduh kami. Menyimpan niat buruk. Itu benar-benar konyol. Penggabungan 4 keluarga besar kami ke dalam keluarga Xiao awalnya seharusnya menjadi persatuan yang indah. Tetapi orang luar ini merebut hasil kerja keras kami. Properti yang luas ini kau berikan secara cuma-cuma kepada seorang petinju belaka. Chu Qiu, siapa sebenarnya yang menyimpan niat buruk? Seorang preman petinju. Bagaimana mereka tahu? Paman Chiang, ketika kau mengatakan itu, aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kau mengatakan bahwa suamiku Xiao Yun, Patriark Xiao, adalah seorang preman petinju? Tidak. Aku tidak pernah mengatakan Patriark Xiao adalah preman. Aku juga tidak mengatakan suamimu adalah preman. Aku mengatakan bahwa Xiao Yun palsu yang kau bawa ke sini. Dialah preman itu. Lihat. Aset yang seharusnya mendominasi Zhen Shui, yang seharusnya mencapai perkembangan yang lebih besar, telah dicuri oleh seorang bajingan. Sulit untuk diterima. Aliansiku saat ini dengan keluarga Wan dan Lin
Justru untuk memastikan bahwa aset yang ditelah oleh keluarga Xiao dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Dan untuk menemukan penerus yang lebih menjanjikan, 4 keluarga besar dan keluarga Xiao sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan preman ini. Zheng Tua, aku sudah bertemu begitu banyak orang bodoh. Tapi hanya kau, si bodoh tua yang keras kepala ini, yang paling bisa menghiburku. Pertama kau mengklaim aku berselingkuh di luar, yang secara moral bejat. Lalu kau bilang aku adalah orang lain dengan operasi plastik palsu. Hari ini, kau bahkan mengklaim aku adalah preman yang bertarung di tinju bawah tanah. Sayang sekali otak babimu itu, dengan kapasitasnya yang kecil, tidak dapat menampung jenis logika fitnah kedua. Kau selalu mengulang rumor yang sama. Mencoba menempelkan label penipu padaku. Namun, putih tidak bisa disebut hitam. Tidak peduli berapa banyak alasan yang kau temukan, kalian hanyalah sekelompok orang yang menjual kepentingan keluarga kalian dan melupakan prinsip demi kemuliaan. Beraninya kau mengkritik kami. Apa kau pikir aku tidak tahu? Orang macam apa dirimu? Menabur perselisihan, memutarbalikkan kebenaran. Kau adalah penipu. Jangan berpikir bahwa Gertaka akan memungkinkanmu menutupi masalah ini. Lebih baik kau punya alasan untuk membuktikan aku adalah penipu. Jika tidak, aku akan merobek mulut kalian. Bukti. Aku memilikinya. Dan siapa Anda? Jika Anda ingin memasuki keluarga Xiao, sebutkan nama Anda terlebih dahulu. Qinling, ini bukan urusanmu. Menyingkirlah dari jalanku. Mengapa dia memberiku perasaan begitu akrab? Qinling, Tuan Luo adalah tamu terhormat keluarga Xiao kami. Jangan bersikap tidak sopan. Minggir segera. Tuan Luo mohon maaf atas keributan ini. Di dalam keluarga Xiao kami memang ada beberapa konflik kecil. Namun, barang pasti akan dikirimkan tepat waktu. Mengenai harga bagaimana menurut Anda? Jangan khawatir. Terlepas dari konflik kalian, selama barang dikirimkan kepadaku, tidak sepeser pun akan hilang dari pembayaran. Zheng Tua, The film was translated and narrated Kurasa, by M Media. kau harus memberiku penjelasan. Siapa Tuan Luo ini? Dan bagaimana situasi dengan barang-barang itu? Tuan Luo adalah bangsawan Jin Sui kami. Dia adalah tamu terhormat dari 4 keluarga besar kami. Chu Qiu, bagaimanapun juga, kau juga anggota dari 4 keluarga besar kami. Cepatlah datang. Kau ingin menjual aset keluarga dan melarikan diri dari kendali keluarga Xiao. Baiklah, kau bilang aku penipu. Dan kau ingin mengikuti orang bernama Lu ini. Itu juga tidak masalah. Tapi kau bilang aku menghancurkan keluarga Xiao. Keluarga Xiao mencapai statusnya saat ini karena aku membangunnya langkah demi langkah. Kau ingin bertindak sembrono. Jika kau punya nyali, maka rebutlah lambang keluarga ini. Langkahi mayatku. Jangankan menjual 4 keluarga besar, bahkan jika kau menjual keluarga Xiao, aku akan membiarkanmu melakukannya. Akting yang luar biasa. Patriark Xiao, sudah kuduga dari seseorang yang bisa bangkit dari bawah tanah ke puncak dalam satu langkah. Keterampilan aktingmu luar biasa. But you claim you are Xiaoyuan. Lalu, siapa orang ini? Bagus sekali. Foto-foto ini harus ditunjukkan kepada semua orang. Mereka yang dengan mudah mempercayai si bodoh ini harus tahu betapa naifnya mereka. Penipu. Bukti ada tepat di depanmu. Apakah kau masih menyangkalnya? Kami menyia-nyiakan kesetiaan penuh kami kepada keluarga Xiao. Semuanya disia-siakan oleh musi peniru ini. Sungguh sia-sia. Ini adalah penghinaan murni bagi keluarga Xiao dan 4 keluarga besar. Tuan Luo, aku ingin bertanya, dari mana kau mendapatkan foto-foto ini? Aku biasanya menghibur diri saat bosan. Aku pergi menonton pertandingan tinju bawah tanah beberapa kali. Aku kebetulan bertemu dengannya dan dengan santai mengambil gambar. Untungnya Tuan Luo menyadari hal ini. Kalau tidak, kami tidak akan tahu berapa lama kami akan tertipu. Chu Qiu, kau bersikeras memihak si palsu ini. Aku tidak peduli, tapi aset keluarga Zheng Wang dan Lin harus dijual hari ini. Tepat sekali, orang di foto ini memang sangat mirip dengan suamiku. Itu benar, namun
Kebetulan bertemu. Mengambil gambar dengan santai sungguh. Jika aku ingat dengan benar. Tuan Lu, kita belum pernah bertemu sebelumnya bukan? Lalu mengapa kau mengambil gambar seorang petinju yang tidak kau kenal? Kami sedang membicarakanmu, yang meniru patriark. Jangan coba mengalihkan perhatian. Apa maksudmu kebetulan bertemu? Kurasa, itu sepenuhnya direncanakan. Mengenakan topeng dan bermain trik. Aku ingin melihat siapa yang membuat masalah di balik topeng ini. Sudah kuduga dari Xiao Feng Raja Tinju Bawah Tanah. Kau bahkan tahu itu. Kau menyelidiki dengan cukup teliti. Menyelidiki? Urusanmu. Apakah aku masih perlu menyelidiki? Xiao Feng, bagaimana kabarmu? Sejak kecil, masalah apa yang tidak aku ketahui? Patriark, suami. Ini. Apakah aku salah lihat? Mengapa ada dua Xiaoyan? Ini. Aku mengerti. Bagaimanapun posisi sebagai kepala keluarga ini sudah cukup lama ku pegang. Karena kau sudah kembali, maka aku akan mengembalikannya kepada pemilik sahnya. Aku berharap Patriark Xiao sukses dalam bisnis di masa depan. Mohon permisi. Ikutlah denganku. Kakak, kau membunuh Xiao Yuan di hatiku. Kakak, kapan aku pernah bilang aku akan membiarkanmu pergi? Bukankah ini Raja Tinju? Hari ini, kau tidak akan keluar dari pintu ini hidup-hidup. Xiao Yun, apakah kamu gila? Dia adalah saudaramu. Ya, dia adalah saudaraku. Tapi jika aku tidak menyingkirkan orang yang paling mirip The denganku, film was bagaimana aku bisa translated memegang and posisi ini? narrated by Sebagai M Patriark Media. Xiao dengan ketenangan pikiran, Xiao Feng, apa kau masih ingat, selama bertahun-tahun ini, ketika kau bertindak sebagai Xiao Yun, kau selalu mendapat masalah kan? Itu semua disengaja olehmu. Itu benar. Aku selalu berpikir, kau akan dalam beberapa kecelakaan, belajar pelajaran. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kau Patriark keluarga ini akan semakin mahir dalam pekerjaan itu. Kau bahkan membantuku menghadapi 4 keluarga besar. Apel, orang itu saat itu adalah Xiao Feng. Jadi kau bilang, 4 keluarga besar diakuisisi oleh Xiao Feng. Kau lebih kuat dariku dalam setiap aspek. Kau harus melampauiku dalam segala hal yang kau lakukan. Sementara, aku hanya bisa menjadi kakak yang baik. Kenapa? Aku harus menghapus keberadaanmu. Aku ingin mengklaim seluruh keluarga Xiao sebagai milikku. Mulai hari ini, di dunia ini, aku akan menjadi satu-satunya Xiao Yun. Jadi ini sebabnya kau membawanya ke sini. Raja Tinju Xiao, 80 kemenangan beruntunmu saat itu masih segar dalam ingatan semua orang. Aku bertarung begitu keras, namun aku hanya berhasil bertarung untuk 10 kemenangan beruntun. Hari ini, mari kita hidupkan kembali momen itu. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menang melawanku kali ini juga? Aku belum bersiap. Tunggu, aku belum pemanasan. Xiao Feng benar-benar menekan Wells. Tampaknya orang yang disewa Patriark sama sekali bukan tandingan Xiao Feng. Kalian ini jelas tidak salah lagi. Dialah orang yang saat itu mengambil lambang keluarga. Kalau begitu, orang yang selalu kita takuti bukanlah Xiao Yan, tetapi Xiao Feng. Pukulan bagus. Apa yang terjadi? Dibandingkan dengan pertemuan terakhir kita, Xiao Feng ini jauh terlalu kuat. Mungkinkah selama waktu dia tidak berada di ring, dia justru menjadi lebih kuat? Kau pasti sangat penasaran. Mengapa aku menjadi begitu kuat kan? Aku yakin kau pasti sudah mengetahuinya juga. Kau hanya tidak berani mengakuinya. Kau bajingan. Dengarkan dia menyombongkan diri, mematahkan rentetan kemenangan Xiao Feng, dan bahkan mengalahkan Xiao Feng sekali. Namun setelah menghabiskan banyak uang, aku mempekerjakan sampah. Kau tidak pernah lebih kuat dariku. Alasan kau menang terakhir kali adalah karena aku harus kalah. Mengerti, Xiao Feng? Apa kau masih peduli dengan hidup atau matinya Chu Qiu? Xiao Feng, Entah kau mati
atau Chu Qiu mati. Kau pilih salah satu. Aku tidak pernah berpikir kau akan jatuh ke tingkat seperti ini sekarang. Menggunakan metode tercela seperti itu. Tercela. Memangnya kenapa? Kau masih harus dengan patuh mengikuti perintahku. Xiao Feng, jangan lupakan Chu Qiu masih ada di tanganku. Xiao Fan, inilah perbedaan antara kau dan aku. Aku bisa melakukan apa saja untuk menang, Xiao Feng, tapi kau tidak bisa. Mulai sekarang, Raja Tinju Bawah Tanah, hanya ada aku. Xiao Feng, Bajingan, kau benar-benar jatuh cintakan. Jangan lupa, kau adalah istriku. Kau mencuri segalanya dariku. Kau benar-benar pantas mati. Wallace, lakukan. Baiklah, Kau benar-benar tercela. Saudara Xiao, jangan salahkan aku karena memukul keras. Hati saudaramu bahkan lebih kejam. Hidupmu bisa membelikanku beberapa botol anggur yang enak. Xiao Feng, cepat pergi. Cepat pergi. Kenapa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat pergi. Xiao Feng, jati Anda orangnya, patriark yang dikagumi. Patriark Xiao, kau sudah bangun. Kenapa harus kau? Di mana Chu Qiu? Di manakah Qinling? Mengapa kau sudah memanggil nama orang lain? Tepat setelah bangun. Patriark Xiao, beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Penyelamat. Kau menyelamatkanku. Apalagi, apa kau pikir pakaian ini terpasang sendiri padamu? Kenapa kau malu-malu? Bukan berarti aku belum pernah melihatnya. Siapa yang memukuli Patriark Xiao kita? Sampai seperti ini. Xiao Yun. Xiaoyun, kamu. Xiao Yun. Itu adalah saudaraku. Kalau begitu, kau benar-benar adik Xiaoyun. Lalu kenapa kau berpura-pura tidak The film was mengenalku saat itu? translated and Apa kau juga narrated by menyembuhkan M. tanganku ini? Aku tidak punya kemampuan sebanyak itu. Biaya pengobatan sangat mahal. Mari kita perjelas dulu. Xiao Feng, aku bukan filantropis hebat. Utang ini. Bagaimana kau akan membayarku? Bagaimana kau ingin membalasnya? Kenapa kau berpura-pura? Keluarga Xiao begitu kaya, sekalipun miskin tidaklah seburuk itu. Hidupku yang tanpa khawatir selama sisa hari-hariku. Sekarang sepenuhnya bergantung padamu. Keinginanmu mungkin akan pupus. Aku bukan lagi Patriark Xiao. Apa? Dan saudaraku ingin membunuhku. Hidupmu yang bebas kekhawatiran selama sisa hari-harimu. Aku tidak bisa menjamin itu. Xiaoyun begitu kejam. Kalau begitu kesepakatanku ini, bukankah ini kerugian besar? Jangan khawatir. Aku akan mengembalikan uang itu kepadamu. Kau tidak aman sekarang. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, bukankah semua uangku akan sia-sia? Ada apa, Lu Chen? Mengapa kau membawanya? Pulang. Kau terlalu berani. Kakak Wei, kau salah paham. Tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak terjadi apa-apa. Lalu mengapa pakaianku ada padanya? Fetismu terlalu aneh. Kami tidak melakukan apa-apa. Jika kamu tidak menyambutku, aku akan segera pergi sekarang juga. Jangan pergi. Keluarga Xiao baru saja menyelesaikan pertemuan mereka. Sekarang seluruh kota mencarimu. Kau tetap di sini dan bersembunyi selama beberapa hari. Tunggu sampai suasana mereda sebelum kau keluar. Tinggal di sini dan bersembunyi selama beberapa hari. Wei tua, kapan kamu menjadi begitu baik padaku? Aku takut jika kau tertangkap, kita akan terseret. Buka pintunya, apakah Xiao Feng ada di dalam? Bagaimana mereka bisa tahu aku di sini? Lu Chen, Bagaimana mungkin aku yang melaporkanmu? Aku baru saja menghabiskan sejumlah besar uang untukmu. Apa untungnya bagiku? Lagi pula, kau tidak sadarkan diri begitu lama barusan. Jika aku ingin melaporkanmu kepada keluarga Xiao, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai kau bangun? Benar, akulah yang memberitahu mereka. Jadi kenapa? Xiao Feng, bawahan keluarga Xiao, kau masih belum tahu berapa nilaimu kan? Jika aku menyerahkanmu kepada Patriark, sisa hidupku
akan bebas dari kekhawatiran. Bagaimanapun saat ini kau hanyalah nyawa yang tidak berharga. Sebelum kau mati, bantu aku untuk terakhir kalinya. Xiaofeng, aku tahu kau di dalam, cepat buka pintunya. Xiaofeng, aku tahu kau di dalam, cepat buka pintunya. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak bisa menemukanmu. Kamu ternyata bersembunyi di sudut terpencil ini. Tapi itu bagus. Itu menyelamatkanku dari kesulitan mencari tempat untuk mengambil jenazahmu. Mengambil jenazahku, kamu mungkin tidak membawa cukup orang. Lepaskan dia. Lepaskan. Kau lepaskan dia. Lu Chen. Mengapa kamu menerima pukulan itu untukku? Apakah kamu bodoh? Sungguh sial. Aku berniat mendapat untung darimu. Tapi aku tidak menyangka akan kehilangan modal juga. Kesepakatan ini benar-benar merugikan. Tapi, Xiaofeng, Kakak Feng, Awas. Xiao Feng, aku tidak berutang padamu lagi. Lu Chen. Darah keji telah menodai tanganku. Apakah kamu pikir dia menerima pisau untukmu bisa menyelamatkanmu? Xiao Yun, kamu akan menyesali ini. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar hutang darah ini. Baiklah. Di kehidupanmu selanjutnya, Wallace. Bereskan kekacauan ini. Inilah konsekuensinya, karena menentangku di Jinshui. Apakah kamu mengerti istriku? Kamu benar-benar berdarah dingin. Berdarah dingin. Tepat sekali. Mulai sekarang seluruh Jinshui harus mematuhi perintahku. Termasuk kamu, Chu Qiu. Benar. Mulai sekarang pasar gelap dan pihak orang Daban akan dipercayakan padamu. Lakukan dengan baik. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. The film was translated and narrated by M Media. Bisakah kamu benar-benar tega menyerahkan Jen Shui kepada seorang bajingan? Dia tidak akan berhasil dengan mudah. Benar. Ya. Aku janji. Patriark Xiao, di sini cukup ramai. Mungkinkah Anda menyambut saya? Tuan Yang, kau datang tepat pada waktunya. Saudara-saudara, izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini Tuan Yang, yang menyukai Jinshui kita, tanah yang penuh berkah ini, dan telah menginvestasikan sejumlah besar uang.
Sejujurnya pada semuanya, Tuan yang berasal dari kampung halamanku. Jika kalian punya masalah di masa depan, jangan ragu untuk menyampaikannya kepadaku. Tuan yang pasti akan membantu semampunya. Jika Tuan yang tidak bisa membantu, aku akan membujuk Tuan yang untuk membantu. Tuan yang sangat murah hati. Saudara-saudara, situasi spesifiknya, Patriark Xiao sudah memberitahu Anda, jadi saya tidak akan repot dengan formalitas. Kali ini saya datang ke sini dari dalam negeri. Alasannya adalah mereka telah melihat tanah Feng Shui ini di Jinshui. Saya harap kerjasama kita kali ini bisa menjadi kemitraan yang bermakna. Dan saya juga berharap untuk menciptakan Jinshui yang lebih indah. Visi Tuan Yang. Karena Anda Tuan yang telah berkata demikian, maka saya bawahan Anda tidak akan sungkan. Saya sudah menyiapkan kontraknya. Semua orang ada di sini. Semuanya sudah siap. Yang kurang hanyalah tanda tangan Anda. Patriark Xiao meminta saya untuk menandatangani. Tidak masalah. Namun saya harus terlebih dahulu meminta pengacara saya mengonfirmasi status aset Anda untuk memastikan bahwa kerjasama kita kali ini tidak akan berujung pada bencana. Patriark Xiao, Anda harus mengertikan. Tentu saja saya mengerti. Selama kerjasama ini berhasil, Anda bisa memverifikasi sesuka Anda. Bagus. Xiao Fan, masuklah. Patriark Xiao, lama tidak bertemu. Kenapa kau? Xiao Fan, dia ternyata masih hidup. The Tuan film was Yang, Anda pasti translated salah. and narrated Bagaimana by mungkin M pengacara Media. Anda? Patriark Xiao mengenal saya. Kenapa kau pura-pura bodoh denganku Xiao Feng? Tuan Yang, percayalah padaku. Anda pasti telah ditipu. Aku sudah lama mengenal orang ini. Dia sama sekali tidak mungkin seorang pengacara. Patriark Xiao, apakah Anda salah orang? Xiao Fan telah bantu perusahaan selesaikan banyak masalah. Profesionalismenya jelas bukan masalah. Namun, kalian berdua terlihat sangat mirip. Patriark Xiao telah menghindari konfirmasi aset. Mungkinkah keluarga Xiao? Pasti ada yang salah. Masalah macam apa yang mungkin dihadapi keluarga Xiao? Jangan pikir hanya karena kau dapat pendukung baru. Aku tidak akan berani mengganggumu. Jika kau berani merusak rencanaku, aku bisa membunuhmu sekali. Dan aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Tuan Yang, Anda mungkin tidak tahu ini, karena Anda baru saja tiba di Jinshui. Tetapi sebagai Patriark Xiao, bagaimana mungkin ada masalah? Karena Patriark Xiao sudah berkata begitu banyak. Jika saya masih menolak menandatangani kontrak ini, bukankah saya akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Tunggu. Tuan Yang, ada masalah dengan kartu ini. Saya memeriksanya. Di kartu ini, sama sekali tidak ada dana tunai. Dia menipu kita. Apa yang kau lakukan membuat masalah di sini? Di depan klaim penting seperti Tuan Yang, kau bersikeras membuat keributan denganku bukan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Patriark Xiao, jika memang begitu, saya khawatir kita harus membatalkan kerjasama ini. Karena hasil penilaian risiko. Tunggu Tuan Yang. Bagaimana Anda bisa mempercayai apa yang dikatakan Xiao Feng? Sejujurnya padamu, dia adalah saudaraku. Kami punya beberapa konflik di antara kami. Saudaramu. Itu benar. Tidakkah Anda berpikir bahwa dia dan aku terlihat sangat mirip? Dia dan aku adalah kembar. Karena dia selalu cemburu bahwa aku mewarisi keluarga Xiao. Dia menyimpan dendam padaku. Oleh karena itu, dia sengaja merencanakan ini. Ingin menyabotage kerjasama ini. Patriark Xiao, daripada membuang waktu membuat alasan, mengapa Anda tidak memeriksa jika kartu ini berfungsi? Xiao Feng, apa kau belum cukup dipukuli? Atau otakmu sudah rusak? Di kartu milikku, kartu milik Xiao Yuan, bagaimana mungkin tidak ada uang? Patriark Xiao, pembayaran gagal pada kartu ini. Patriark, kartu ini juga.
Pembayaran gagal lagi. Patriark Xiao, bagaimana kalau menggunakan kartuku? Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa memproses pembayaran kartu. Mengapa kau bekerja untuk keluarga Xiao kami? Jangan repot-repot datang besok. Xiao Yun, ini jelas kesalahanmu. Mengapa kamu menyalahkan karyawan? Patriark Xiao, mengenai kesepakatan bisnis ini, mari kita bahas lagi nanti. Tuan Yang. Xiao Feng, trik apa yang kau lakukan? Bahkan jika satu kartu dibekukan, bagaimana mungkin setiap kartu menjadi tidak bisa digunakan? Melihat waktunya, seharusnya sudah tepat. Xiao Yun, suara dering ini melambangkan pembalasan. Patriark Xiao, apa yang sedang terjadi? Tuan Yang mengumumkan pembatalan kerjasama. Mitra-mitra menarik investasi mereka satu persatu. Rantai modal akan segera putus. Jika tidak membuat pilihan, keluarga Xiao mungkin menghadapi kebangkrutan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Xiao Yun, apa kau sudah lupa ketika kita bertukar identitas sebelumnya? Setiap kali kau menyerahkan klien yang paling sulit kepadaku, aku hanya mengirim pesan massal yang merinci apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun kepada mereka semua. Mereka merasa bahwa berhubungan denganmu membawa terlalu banyak risiko. Jadi mereka begitu saja meninggalkanmu. Apa kau gila? Apa kau tahu bahwa dengan melakukan ini, kau menghancurkan keluarga Xiao? Apa kau menghancurkan kerja kerasku selama lebih dari 1 dekade? 4 keluarga besar. Ketika keluarga Xiao dalam bahaya, inilah saatnya bagimu untuk maju. Seret orang gila ini keluar dari sini. Jika Patriark membutuhkan bantuan, kami tentu akan membantu. Lalu tunggu apa lagi? Tapi Xiao Feng adalah Patriark kami yang sebenarnya. Baiklah, jadi kalian mainkan permainan pengkhianatan ini denganku. Patriark, aku tidak mengkhianatimu. Karena kau begitu setia. Kalau begitu pergilah ke sana dan ikat Xiao Feng untukku. Xiao Feng, hati-hati. Wallace bunuh dia. Setengah dari keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Jika kesepakatannya tepat, saya tidak akan menahan diri. Seperti yang diduga, sampah ini tidak bisa diandalkan. Patriark, meskipun menghasilkan uang itu penting, Xiao Feng ini benar-benar tangguh. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Patriark, mari kita mundur. Kapan Xiao Yun melarikan diri? Patriark melarikan diri. Mengapa tidak ada yang memberitahuku? Xiao Feng, aku akan pergi mencarinya sekarang The juga. film was Tidak perlu. translated and Saat kejahatan narrated berakhir, by surga M memberi Media. penghakiman. Selain itu, pukulan ini adalah untuk Lu Cheng. Untung aku lari cepat. Aku hampir jatuh ke tangan Xiao Feng. Untungnya aku punya pandangan ke depan untuk mentransfer beberapa aset sebelumnya. Biarkan siapapun yang ingin menjadi Patriark Xiao mengambil posisi itu. Patriark, kita masih memiliki pembayaran akhir yang belum lunas untuk sebuah pesanan, kan? Bukankah pembayaran terakhir ada padamu? Saya pikir bahwa dari dua liontin giok yang identik, setidaknya salah satunya akan asli. Saya tidak pernah menyangka keduanya palsu. Apakah Anda menjalankan bisnis grosir? Dengarkan aku menjelaskan. Kau dengarkan aku menjelaskan. Dengarkan aku menjelaskan. Apa rencanamu selanjutnya? Jin Sui sudah beres. Sudah waktunya bagiku untuk pulang. Bulan memang lebih terang di kampung halaman. Hati-hati dalam perjalananmu. Tapi,
Aku membeli 2 tiket pesawat.